pertambahan nilai naik jadi 12%. Tapi apa kamu tahu kalau kenaikan ini bisa bikin ekonomi kita melambat lagi? Hari ini kita bakal ngobrolin dampak kenaikan PPN yang mungkin nggak kamu sadari. Wah, itu bisa jadi masalah serius nih. Gimana ceritanya kenaikan pajak bisa bikin ekonomi melambat? Jadi gini, kenaikan PPN dari 10% ke 12% ini sebenarnya bagian dari reformasi pajak pemerintah. Tujuannya sih bagus, yaitu buat ningkatin pendapatan negara. Tapi, timingnya yang jadi masalah. Oh, maksudnya timing kenaikan pajaknya kurang tepat gitu. Betul banget. Menurut laporan Bank Dunia, daya beli masyarakat Indonesia tuh belum pulih sepenuhnya pasca pandemi. Nah, dengan naikin pajak sekarang, ada risiko ekonomi malah bisa melambat lagi. Iya ya, apalagi banyak orang yang masih struggle secara finansial gara-gara pandemi. Tapi, apa dampaknya bakal signifikan banget? Well, coba kita lihat contoh konkretnya. Misalnya, belanja bulanan yang biasanya 1 juta rupiah, sekarang bisa naik jadi 1.020.000. Kedengerannya sih kecil ya. Ya, 20.000 kayaknya nggak seberapa. Nah, tapi coba deh dikalkulasi setahun, itu udah jadi 240.000 loh. Dan itu baru dari belanja bulanan aja. Belum lagi kalau kita ngitung barang-barang lain atau jasa yang kita pakai sehari-hari. Oh iya, bener juga. Jadi sebenarnya dampaknya bisa cukup signifikan ya. Terutama buat mereka yang penghasilannya pas-pasan. Exactly. Dan yang lebih parah, barang-barang kebutuhan pokok memang ada yang bebas PPN, tapi barang sekunder dan tertiary semua kena. Belum lagi kalau kita ngomongin jasa dari servis mobil, paket liburan, sampai biaya sekolah swasta, semuanya kena dampak. Wah, jadi makin luas ya dampaknya. Tapi apa semua kalangan masyarakat merasakan dampak yang sama? Nah, itu pertanyaan bagus. Menurut ekonom Faisal Basri, kenaikan PPN ini bakal lebih terasa di masyarakat kelas menengah yang pengeluarannya variatif. Sementara buat kelas atas, ya mungkin efeknya nggak terlalu signifikan. Oh, jadi kelas menengah yang paling kena getahnya ya? Iya, bisa dibilang begitu. Soalnya mereka punya pengeluaran yang lebih beragam dibanding kelas bawah, tapi nggak punya cushion financial sebesar kelas atas. Tapi apa nggak ada solusi lain buat nambah pendapatan negara selain naikin pajak? Well, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan. Misalnya memperluas basis pajak dengan narik lebih banyak pajak dari sektor digital. Bayangin aja, e-commerce dan platform digital itu makin gede. Tapi kontribusi pajaknya belum optimal. Oh iya, bener juga. Apalagi sekarang hampir semua orang pakai layanan digital ya. Exactly. Dan yang lebih penting lagi, pemerintah juga harus serius menekan korupsi dan kebocoran anggaran. Menurut ICWE atau Indonesia Corruption Watch, potensi kebocoran anggaran di Indonesia itu mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Wow, triliunan? Itu angka yang sangat besar. Iya, bayangin aja kalau itu bisa diberesin. Mungkin kenaikan PPN nggak perlu dilakukan. Tapi ya, itu butuh effort yang nggak main-main. Bener banget. Tapi balik lagi ke dampak ke masyarakat nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai individu buat ngadepin kenaikan PPN ini, yuk? Well, yang pasti kita perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mulai nyusun budget yang lebih ketat, cari alternatif produk yang lebih murah tapi tetap berkualitas, atau bahkan mulai mikirin sumber penghasilan tambahan. Iya sih. Mungkin ini juga bisa jadi momen buat kita lebih aware sama pengeluaran kita ya. Betul banget. Dan jangan lupa, kita juga perlu terus update sama kebijakan-kebijakan ekonomi. Soalnya ini bakal ngaruh langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi intinya kita harus lebih pintar ngatur keuangan dan tetap update informasi ya. Ada saran lain? Yap, satu lagi nih. Jangan jadiin kenaikan PPN ini sebagai alasan buat berhenti produktif dan kreatif. Justru ini bisa jadi motivasi buat kita semua untuk lebih pintar cari peluang baru. Setuju banget. Oke deh, kayaknya kita udah ngobrolin banyak hal nih. Ada kata-kata penutup? Well, yang pasti meskipun ada tantangan kayak kenaikan PPN ini, kita semua ada di perahu yang sama. Jadi, mari kita hadapi bareng-bareng, saling support, dan terus belajar. Dan buat kalian yang dengerin, jangan lupa terus update ya sama isu-isu ekonomi kayak gini. Soalnya pengetahuan itu power. Bener banget. Oke deh, sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Tetap semangat, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Yap, dadah semuanya, jaga kesehatan dan tetap positif ya.